Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, saya Dewi Tamara dengan NIM 238620600161, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Pendidikan, Guru Sekolah Dasar, semester 6. Tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Ina Magdalena MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi rencana pembelajaran mendalam. Video ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai materi tersebut. Saya akan mengajak teman-teman mempelajari langkah-langkah penting, disertai contoh agar lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyimak, semoga video ini bermanfaat. Pembelajaran mendalam diartikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan tekanan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Kerangka kerja pembelajaran mendalam terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama ada dimensi profil lulusan, yang kedua ada prinsip pembelajaran, yang ketiga ada pengalaman belajar, dan yang terakhir ada kerangka pembelajaran. Kurikulum dalam pembelajaran mendalam dirancang dengan karakteristik yang dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap suatu perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Kurikulum ini berpusat pada peserta didik dengan memberikan ruang bagi minat, gaya belajar, dan motivasi masing-masing murid. Di dalamnya terkandung pembelajaran lintas disiplin yang mendorong eksplorasi antar bidang ilmu secara kontekstual dan terhubung dengan kehidupan masyarakat melalui isu nyata seperti lingkungan, kesehatan, dan kewarganegaraan. Langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran mendalam yang pertama yaitu proses identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga ada pengalaman belajar, dan yang keempat ada asesmen pembelajaran. Pada bagian awal rencana pembelajaran mendalam ada informasi umum modul untuk mengetahui siapa nama penyusun, nama sekolah, mata pelajaran, jenjang atau kelas, bab atau semester, dan tahun ajaran. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan identitas dari modul ajar yang saya susun. Modul ini berjudul Mari Kenali Hewan di Sekitar Kita, yang merupakan materi bab 1 pada mata pelajaran IPAS. Modul ini ditunjuk untuk peserta didik kelas 3 sekolah dasar, fase B, dan dilaksanakan pada semester ganjil. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 kali 35 menit, sehingga seluruh kegiatan pembelajaran dirancang agar dapat diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. Dalam pelaksanaannya, modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning yang berdasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Pada tahap pertama, yaitu identifikasi. Guru menganalisis kondisi awal peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Identifikasi ini meliputi identifikasi kompetensi awal, yang kedua, identifikasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan beberapa aspek dan hasil identifikasi. Lalu yang ketiga ada identifikasi profil pelajar Pancasila yang relevan, yaitu beriman, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Yang keempat ada identifikasi sarana, prasarana, dan lingkungan belajar sebagai media pembelajaran. Pada tahap kedua yaitu desain pembelajaran. Saya merancang tujuan pembelajaran yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Yang kedua ada pemahaman bermakna. Yang ketiga ada pertanyaan pemantik.
Yang keempat, ada model dan metode pembelajaran. Yang kelima, pengorganisasian peserta didik dan skenario alokasi waktu selama 2 kali 35 menit untuk menjelaskan tahap kegiatan dari mulai pembukaan, inti, dan penutup. Pada tahap ketiga, yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar dirancang agar bermakna, penuh kesadaran, dan menyenangkan. Pada tahap pengalaman belajar yang pertama, ada kegiatan pembukaan dengan waktu kurang lebih 10 menit, yaitu guru menyapa, apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pada kegiatan inti, diantaranya terbagi menjadi 3, yaitu pengalaman memahami, pengalaman mengaplikasi yang berisi memberikan tugas kelompok dan individu serta bimbingan kepada peserta didik. Lalu ada pengalaman refleksi dengan waktu 10 menit yang berguna untuk memberikan penguatan bila ada miskonsepsi. Pada kegiatan penutup, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Tak lupa, ada doa penutup dan salam. Pada tahap keempat, asesmen dirancang untuk melihat proses dan hasil belajar secara menyeluruh, bukan hanya produk akhir. Asesmen terdiri dari asesmen awal atau diagnostik, asesmen formatif atau proses, asesmen sumatif atau hasil. Lalu ada asesmen sikap, asesmen diri atau refleksi, dan rubrik penilaian yang meliputi beberapa aspek. Sebagai pendukung kegiatan pembelajaran, modul ini dilengkapi dengan lampiran lembar kerja peserta didik untuk kelompok dan tugas menggambar untuk individu. Pada bagian akhir modul, disediakan kegiatan pengayaan dan remedial agar pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Jadi, modul pembelajaran mendalam ini fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti tersedianya lingkungan, sarana, dan prasarana. Demikian pemaparan modul yang saya susun. Saya berharap modul ini dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran IPAS yang aktif, bermakna, dan menyenangkan, sehingga peserta didik lebih mudah mengenal serta menghargai keberagaman hewan di lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.